Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Balikpapan, Bapak Haji Abdullah Esos, dan juga yang saya banggakan, yang saya cintai terus, saudara kami Bapak Edi Alfonso Mampang. Tepuk tangan untuk Bapak Edi Alfonso Mampang. Dan juga yang kami hormati dari kelurahan yang mewakili, atau Bapak Camat atau yang mewakili, dan seluruh warga RT 31 yang selalu kami banggakan. Baik, untuk mengawali acara kita sore hari ini, tidak usah kita terlalu panjang lebar. Ini semua saya ambil porsinya, jadi mulai pembukaan, doa, RT, semuanya mau saya ambil biar nanti kita tidak sia-sia dengan hadirnya Bapak Haji Abdullah selaku Ketua DPRD Kota Balikpapan ini. Jangan dibiarkan, Pak, jangan dibiarkan beliau tanpa adanya sebuah masalah. Tapi Bapak harus bisa memberikan masalah kepada beliau, karena proses satu-satunya adalah menyerap aspirasi dari bawah, dari warga untuk anggota DPRD yang ada. Oleh karenanya, gunakan maksimal mungkin bagaimana dengan kehadiran Bapak Ketua DPRD dan juga saudara kita Bapak Edi Alfonso Mampang selaku anggota DPRD Kota Balikpapan, untuk bagaimana bisa sedikitnya memberikan kontribusi kepada warga atau lingkungan kita di RT 31 pada khususnya. Oleh karena itu, untuk mengawali acara pertemuan reses masa sidang yang ketiga ini tahun 2020, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lana dhunubana wali walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir, ya Fattahu ya Razaq, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannanu ya Mannanu, ya Allah. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosanya kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosanya pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosanya saudara-saudara kami ya Allah, minal muslimina wal muslimat. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, mudahkan dalam segala urusan kami ya Allah. Berikanlah jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kami hadapi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, yang nantinya juga akan disampaikan juga oleh Bapak Haji Abdullah selaku Ketua DPRD Kota Balikpapan terkait dengan apa yang nanti ditanyakan atau disampaikan oleh seluruh warga yang ada di ruangan ini. Namun sebelum sedikit saya sampaikan, saya selaku Ketua RT mengucapkan banyak ribuan terima kasih, terutama kepada saudaraku Bapak Edi Alfonso yang telah memberikan banyak kontribusi di lingkungan kita RT 31 ini. Saya merasa bahagia dan bangga sekali mempunyai tokoh Bapak Edi Alfonso ini, bahwa ada beberapa titik yang sudah dikerjakan secara nyata, yaitu dengan pengerasan atau peningkatan jalan dan juga drainase dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam waktu dekat ada satu proyek yang belum terselesaikan, yaitu sambungan daripada satu lorong blok A5 A6. Insya Allah bulan ini akan ditinggikan dan di aspal atau di pengerasan. Semua itu dalam rangka aspirasi dari Bapak Edi Alfonso Mampang, yang tentu semuanya itu juga atas persetujuan dan akan ditekel langsung hari ini juga ya Pak. Insya Allah, karena itu sudah masuk usulan Pak, sudah masuk usulan, dan ketika nanti
Kalau memang ditakdirkan Bapak Edi Alfonso Mambang untuk dilanjutkan ke 2024-2029, jalan ini akan semakin mulus. Paparan dan selanjutnya nanti akan saya buka termin 1 dan 2. Kami persilakan kepada Bapak Edi. Terima kasih. Saya ucapkan kepada KRT ini banyak kabarnya, ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul di dalam acara reses 3 yang mana makna daripada reses ini ini adalah memang satu kewajiban bagi kita, bagi dewan yang terjun ke lapangan dijemput bola, artinya lebih kurang menjemput bola, sehingga apa keluhan-keluhan daripada warga pada saat reses inilah dimasukkan yang diterima, karena pada saat kita reses ini dari pihak staf juga DPR menakulenkan dan merekam apa usulan-usulan, dan itu merupakan suatu dukungan buat saya. Artinya apa? Jangan seketika saya mengajukan, katakanlah warga di sini nanti meminta jalan, pembangunan atau lampu, tetapi pada saat reses di sini tidak ada warga yang mengusulkan itu. Makanya saya berharap tadinya memang warga maunya datang semaksimal mungkin, artinya apa? Supaya usulan daripada sebagainya itu termaktub ataupun terekam usulan-usulan warga itu dengan disesuaikan dengan apa yang nanti saya ajukan ke Dewan. Mungkin demikian. Baiklah, itu selintas daripada makna ataupun pengertian daripada reses. Bukan kampanye. Ini adalah merupakan satu tugas Dewan, jemput bola ke lingkungan-lingkungan. Baik, ya Bapak-Bapak Ibu sekalian hormat. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Haji Abdullah Soses, yang mana beliau adalah Ketua DPR Kota Balikpapan dan pimpinan saya. Syukur-syukur karena beliau ini juga sangat padat waktunya, menyempatkan waktu untuk hadir di BD1 RT 31 ini, karena mereka juga belum tentu bisa menghadiri reses yang setiap saat yang didampingi oleh dewan-dewan atau anggota dewan. Ini memang ini dapat durian runtuh ini. Yang saya katakan tadi adalah dengan adanya masukan-masukan dari lingkungan kita, sehingga itulah nanti yang dapat saya usulkan untuk program kerja saya di lingkungan itu sendiri. Artinya apa? Dalam pembangunan jalan, parit, lampu, dan sebagainya. Seperti apa yang tadi dikatakan Pak RT, Pak Haji Nuralim, itu memang sudah saya usulkan jalan masuk kemari dari atas, yang mana nantinya kan bisa dinikmati oleh seluruh warga hingga anak cucu kita. Sangat bermanfaat lah rasa saya, bukan hanya bagi kita tapi bagi anak turun kita. Mungkin dalam skup itu juga saya perlu tunjangan apa usulan daripada warga tadi itu yang saya usulkan nanti ditunjang lagi oleh Ketua DPR. Maka untuk kesempatan ini nanti saya berharap nantinya Pak Ketua Dula, Ketua DPR Kota Balikpapan bisa memberikan suatu masukan ataupun harus apa-apa yang harus dilakukan sehingga itu nanti bisa terlaksana. Namun yang saya harapkan nanti masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk menunjang lingkungan kita. Saya mungkin demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih aspirasinya. Pasti saya akan tagih nanti ketika beliau pernah duduk di ruangan ini bersama-sama keluarga atau warga BDS 1 RT 31. Insya Allah itu kami nanti akan juga saya teruskan. Ini mumpung lengkap, ada anggota, ada ketua. Maka jangan sia-siakan beliau berdua ini hanya memandangi daripada warga saja, tapi sampaikan unek-unek yang ada terkait dengan lingkungan kita. Baik, untuk termin yang pertama ini langsung kami buka, boleh nanti ditujukan kepada Pak Edi Alfonso atau Pak Haji Abdullah untuk bisa memberikan jawabannya. Pertama, selamat sore buat kita semua yang kami hormati, Pak Ketua DPRD Kota Balikpapan sama Pak Edi Alfonso sama Pak Nur Halim. Keluhan saya Pak sebagai warga
RT 31 Blok A6 nomor 2 rumah saya Pak. Kalau hujan di Balikpapan sini, di daerah kita sini setengah jam itu udah banjir daerah kita Pak. Daerah depan rumah saya. Kalau 1 jam udah 1 meter Pak. Kalau 2 jam udah 1,5 meter. Jadi tolong Pak, aku minta tolong sama Bapak supaya paret yang di depan rumah itu dikeruk Pak. Saya masuk pernah ke situ ada 0,5 meter ke dasarnya Pak. Jadi dia udah mampet 0,5 meter lebih sampai ke dasar paretnya. Yang kedua, tolong Pak, diusulkan nanti kalau bisa pembagian dari air dari BDS 2, BDS 3 ke arah laut Pak. Jangan ke arah kami semua Pak. Kalau bisa. Itu udah saya lihat Pak, ada bisa akses dari BDS 2 ke BDS 3 ke laut. Tidak langsung ke BDS 1 Pak. Minta tolong Pak, supaya kami aman dan nyaman di RT 31 ini. Baik, sudah Pak? Ada lagi? Baru nanti yang terakhir kalau bisa, tapi daerahnya saya lihat untuk daerah Bozem belum tentu ya. Karena ini daerah ini bisa juga, cuma ya usulan yang jauh lah. Terima kasih Pak. Baik, insya Allah bisa Pak, ditolong nanti Pak. Yang kedua langsung Pak Jali. Terima kasih kesempatan diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan dan kami cintai Bapak Abdullah Esas selaku Ketua DPRD Kota Balikpapan. Dan yang kedua Bapak Edi Alfonso, dan beliau sudah tidak asing lagi khususnya di PDS 1. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang kedua kalinya untuk saya bertemu dengan beliau, pertama di warga saya khususnya di RT 24, dan alhamdulillah saya juga diberi kesempatan di RT 31. Insya Allah mudah-mudahan kita juga siap, kurang lebih 200 meter Pak. Itu masalah jalan. Kemudian yang kedua itu masalah penerangan juga. Saya kemarin, mohon maaf, seharusnya ada 4 tapi hanya 1 saja. Ternyata di atas itu juga memerlukan lampu penerangan jalan, kurang lebih ada 4 tiang. Jadi mungkin itu dari RT 24. Jadi saya juga mohon maaf kalau mungkin ini baru saya sampaikan Pak. Dari awal ternyata di atas itu juga masuk wilayah saya. Dan oleh Sama. Terima kasih. Mungkin ini yang kecil-kecil bisa tidak sponsor, tapi kalau yang orang yang besar-besar nanti ya udah otomatis saya lemparkan ke ketua saya. Baik, terima kasih Pak Selain masalah tentang parit. Begini, mungkin saya membuat satu ilustrasi bahwasanya kalau di parit kita ini tetap nggak ada masalah, tetapi yang sedang difokuskan memang TNT Haryono. Pada saat nanti kita mendalamkan parit kita, nanti justru terjadi genangan. Memang yang saya harapkan tadinya di sini akan dibuat bosem di belakang ini. Tetapi kalau parit kita nanti yang genangan, kita perlebar, kita perdalam, akhirnya nanti jadi apa namanya? Jadi tempat nyamuk. Karena apa saya katakan demikian? Karena memang saluran yang di sana sedang lagi dibenahi. Jangankan di tempat kita ilustrasi. Jangankan di tempat kita, sedangkan kalau jalan MT Haryono aja misalnya jadi lautan, kira-kira bisa enggak air dari lorong, katakanlah ini saluran-saluran lorong yang menuju ke jalan besar. Sementara di jalan besar itu limpahan air yang dari berbagai macam, dari Wika, dari Balikpapan Baru dan sebagainya, itu melintas justru sudah overload, sudah melebihi kapasitas dari parit yang besar yang ada di sana. Bahkan jalannya aja jadi lautan. Itu kenapa terjadi? Karena di muaranya di daerah RT 5 ataupun jalan penegak di sana itu masih kecil. Itu 3 meter, Pak. Jadi mungkin kalau itu nanti mungkin bisa ketua DPR bisa menjelaskan. Saya juga tidak memahami sampai sejauh mana dan kapan itu dilaksanakan.
Apabila itu nanti dilebarkan persis seperti yang di Sepinggan dulu daerah banjir, Pasar Sepinggan. Setelah dilebarkan sebesar itu, ternyata sekarang tidak banjir lagi. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kita jangan melihat yang di depan PDAM. Di depan PDAM itu rasanya luas betul, seolah-olah itu sampai ke hilir. Itu DRT, mohon maaf, DRT 5 sampai di dekat Juri, itu cuma 3 meter, Pak. Bagaimana menampung air dari seluruh yang ada? Jadi nggak mungkin air yang dari lorong-lorong, katakanlah dari DBDS mau masuk jalan sana itu, justru air dari sana itu yang masuk. Kalau kita biasanya kalau dulu di pinggir laut itu namanya konda, air pasang. Itulah yang terjadi. Namun kalau misalnya di RT Jalan Penegak sana ataupun drainase ini, penanggulan banjir ini sudah terlaksana, terrealisasi walaupun bertahap, rasa saya, Pak, ini pikiran saya, Pak, jangankan parit yang di parit tanah aja kering, Pak, di sini. Karena salurannya ini yang bikin masalah. Tapi kalau kita lebarin lagi nanti takut permasalahan baru lagi yang muncul. Itu demam berdarah. Ini saya dengar tadi dari Pak Sudiarto, anaknya kena demam berdarah lagi masuk rumah sakit. Saya belum sempat melihatnya ini. Insya Allah ya besok kah. Jadi itu jadi memang jadi dilema ini, dimakan mati bapak, nggak dimakan mati mama. Tetapi itu pun dari program-program pemerintah itu tetap melaksanakannya nanti setelah NTRO ini terlaksana, karena dari Sungai Ampel sana sudah ada pelebaran sehingga sampai ke hilir. Kalau itu sudah besar, ini lokasi ini paling paling cantik karena dekat kemana-mana, ke bandara kita dekat ke aksesnya. Cuman ya itu tadi, menunggu saluran yang di sana dibenahin, ya itu tadi memang kita ini ya demikian Pak. Selain mungkin itu ya, mungkin sudah dapat jawabannya. Lanjut saya tuh mungkin ke Pak Jali. Terima kasih Pak Jali atas perhatiannya, atensinya. Bukan daripada warga. Kalau masukan daripada warga tidak ada, kayak saya di sini misalnya warganya nggak ada yang mau masukkan, tetapi jalan ingin ditinggikan, dibaikkan. Loh, ini maunya Ida Alfonso atau maunya warga, kan gitu jadi pertanyaannya. Pada saat nanti saya mengajukan, nggak mungkin ketua saya mau menandatangani, saya datang ke tempatmu, nggak ada yang usulkan. Akhirnya nanti usulan saya untuk meningkatkan jalan lingkungan kita tidak ditandatanganinya. Gitulah lebih kurang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, mungkin Pak Jali, insya Allah RT 24 juga saya bangun di ini masuk program saya tahun 2024 yang perubahan drainase, insya Allah mungkin bulan-bulan besok sudah direalisasikan. Tapi lampu juga sudah Pak Jali ya, insya Allah ada beberapa lampu yang saya ini kan termasuk di RT 32 dan RT 31. Untuk RT 32 ada saya pasang lampu juga sama seperti RT 31. Ada beberapa titik, 4 titik ya, di RT 32 juga 4 titik. Dan tahun besok saya peningkatan jalan di lingkungannya. Mungkin nanti ada tambah-tambahan daripada warga yang luar kapasitas saya, nanti mungkin diselesaikan ataupun disikap oleh Ketua DPR. Terima kasih. Terima kasih. Itu dari termin yang pertama. Jangan biarkan Ketua DPRD diam. Jadi buatlah beliau senang dan bahagia. Untuk itu yang pertama kali sebelum beliau menyampaikan, mungkin sedikit saya sampaikan Pak Ketua, kalau memang daripada nanti gak ada oleh-oleh, sebetulnya kalau memang apa saya menginginkan, kalau memang dikabulkan, saya ingin memohon dan meminta tolong kepada Pak Adi Alfonso untuk disampaikan Pak Ketua. Saya ingin membuat gapura di depan agar supaya ada identitas ketika masuk itu selamat datang Bapak Haji Abdullah ke RT 31, karena itu tidak ada identitas kita. Banyak orang yang bertanya BDS 1 mana? BDS 1 mana? Tapi ketika ada identitas itu, ada gerbangnya. Dan saran nanti sebelum selanjutnya nanti kita buka termin yang kedua. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bung Edi Alfonso, anggota DPRD Komisi 1, Caleg Dapil Selatan nomor urut 2, tapi bukan kampanye PRD ya. Hanya memperkenalkan, karena ini masa reses tidak boleh kampanye, memperkenalkan saja. Kemudian Pak RT yang luar biasa, Pak Ketua RT 31 beserta masyarakat RT 24 Pak Jali, pertemuan yang kedua kali kalau tidak salah Pak Jali ya, mudah-mudahan ada yang ketiga kali ya. Kemudian Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada sore hari ini kami berdua diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Yang pertama dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian dengan agenda reses Saudara Edi Alfonso. Bukan resesnya Abdullah sebenarnya, saya undangan saja ini Pak. Resesnya saya tidak boleh didapilnya orang ya, tapi karena saya ketua DPRD diundang oleh anggota DPRD hadir ya, ya sekaligus memperkenalkan diri bahwa saya juga caleg provinsi nomor urut 2. Ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang maka tidak akan memilih. Maka kalau sudah kenal dan sudah menyayangi, insya Allah Anda akan memilih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mau menjabarkan sedikit apa yang disampaikan Pak Edi Alfonso tadi, bahwa reses itu dilakukan oleh anggota DPRD turun ke dapilnya masing-masing pada setiap masa sidang. Masa sidang itu ada masa sidang ke-1 setiap tahunnya, kedua, 3, ada 3 kali masa reses yang harus turun ke lapangan, turun ke dapilnya, diperintah oleh undang-undang untuk menyerap aspirasinya masyarakat di dapilnya masing-masing. Jadi Pak Edi Alfonso sebenarnya yang harus menyerap aspirasinya di dapilnya masing-masing, yaitu di dapil selatan. Bebas di mana saja, yang penting di dapil selatan. Nah, kalau Pak Edi Alfonso tidak menyerap aspirasinya, berarti Pak Edi Alfonso tidak dekat dengan masyarakatnya dan melanggar fungsi tugas kedewanannya, dan ini wajib reses itu ya dijalankan. Nah, kemudian yang menyerap aspirasinya Pak Edi Alfonso, Bapak Ibu boleh tanyanya hanya kepada Pak Edi Alfonso ya, minta boleh sama Pak Edi Alfonso, Gapura minta sama Pak Edi Alfonso, terus apa tadi, apa lagi? Jalan sama Pak Edi Alfonso ya, saya hanya meneruskan saja. Kemudian mengingatkan saja kepada Pak Edi Alfonso, caleg dari Partai Golkar, saya sekretaris Golkar di Kota Balikpapan, memang mewajibkan khusus untuk posisi Golkar, wajib turun ke bawah untuk menyerap aspirasinya. Ada beberapa yang telah disampaikan tadi ya oleh Bapak tadi, Pak Jali, kemudian dengan Pak Silaik ya, menyampaikan beberapa hal ini juga termasuk salah satu dari aspirasi yang harus ditanggapi dan kalau perlu ditindaklanjuti ya, sebagaimana mekanisme APBD. Nah, sedikit saya bercerita bahwa semenjak pemerintahan, saya mengatakan pemerintahan Golkar, kenapa? Ya kebetulan pada periode ini saya sudah 3 periode di DPRD, sekali anggota, 2 kali menjadi ketua DPRD, dan baru periode yang sekarang ini adalah saya mengatakan pemerintahan Golkar. Kenapa? Karena wali kotanya Golkar, kemudian ketua DPR-nya juga dari Golkar. Sebelumnya pada saat masih tidak sama frekuensinya, saya sebagai ketua DPR sangat kesulitan sekali manakala mengajukan program-program yang pro rakyat. Sulit sekali karena apa? Beda kepentingan. Saya ketua DPR dan anggota DPR maunya A, tapi wali kotanya maunya B.
wali kotanya mau B, saya mau DPRD mau C, sehingga tidak pernah sinkron. Itu juga menyulitkan kepentingan masyarakat. Padahal DPRD mewakili masyarakat, tentu saja programnya hanya untuk kepentingan rakyat. Nah, periode yang sekarang wali kotanya Bapak Rahmat Masud dari Golkar, kemudian saya ketua DPRD dari Golkar, semua visi misi wali kota maupun program dari DPRD yang seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat tidak ada masalah, nyaris tidak ada masalah. Ya. Contoh misalnya, wali kota punya visi misi BPJS gratis. BPJS gratis hanya satu-satunya yang dilaksanakan di Kota Balikpapan. Boleh Bapak Ibu cek, di Penajam pun tidak selesai, tidak sukses. Kenapa? Karena tidak sinkronnya kepemimpinan tadi. Wali kotanya bukan Golkar, kemudian DPR-nya juga bukan Golkar. Pasti selisih paham. Selalu berbeda kepentingan. BPJS gratis Bapak Ibu sekarang nikmati. Ada yang belum menikmati BPJS gratis? Ada enggak? Ada. Nah, tolong catat apa kasusnya. Pak Edi Alfonso, itu tugasnya Pak Edi Alfonso ini kalau begini. Nah, itu kenapa mesti bayar? Tidak boleh. Kami programkan sudah BPJS gratis untuk masyarakat. Dan terjadi karena pemerintahan Rahmat Masud Abdullah Esos, ini katakanlah begini, pemerintahan Golkar. Pada saat visi misi wali kota menyampaikan BPJS gratis, kami bahas di DPRD untuk mengalokasikan anggarannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, gratis itu kan berarti ditanggung semua oleh pemerintah. Pada saat untuk mengalokasikan anggaran tidak gampang, Bapak Ibu, ya, karena nilainya juga fantastis. Ibu membayar tiap bulan 200.000, 300.000 atau 100.000 bahkan 75.000, nggak terasa kecil nilainya. Tapi pada saat sakit 75.000 yang harus dibayarkan tiap bulan, pada sakit parah, melahirkan dan sebagainya, kemudian ke rumah sakit tidak ditanggung oleh BPJS karena nunggak 1 tahun, maka BPJS tidak bisa mengcover. Di situ rata-rata baru merasakan manfaat daripada BPJS. Oh iya ya, kenapa saya nggak membayar kemarin? Kenapa saya nunggak 1 tahun nggak bayar? Kalau belum sakit, waduh, dan hiraukan itu, ya. Nah sekarang Bapak Ibu tidur nyenyak saja, tidak usah memikirkan BPJS, besok bayar pakai apa, besok nunggak apa tidak. Saya sama Pak Rahmat Masud sudah memikirkan ibu-ibu tidur nyenyak, besok bulan depan sudah ada yang bayarkan. Ayo, yang bayarkan siapa? Pemerintah. Pemerintah siapa punya kebijakan? Wali kota sama DPRD, Pak. Nilainya kecil tapi dikumpulkan 1 tahun, 1 orang 1 tahun, total anggaran per tahun itu hampir 98 miliar. 98 miliar. Bagaimana saya nggak bertengkar kalau setiap membahas ada yang tarik ulur, ya kan, yang bukan warna kuning, nggak mau, oke. Yang tidak mau, yang nggak pro rakyat angkat tangan, ya saya mau nggak. Yang tidak mau menganggarkan silakan, siapa angkat tangan, berani nggak? Begitu angkat tangan, langsung saya tulis, besok saya jumpa pers bahwa BPJS tidak disetujui anggarannya oleh partai A misalnya. Nggak berani juga ternyata. Akhirnya setuju juga. 98 miliar untuk BPJS gratis, akhirnya tidak ada penolakan satupun dari anggota DPRD. Karena yang ketok palunya di DPRD. Kalau tidak diketok, tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi anggaran itu. Kalau di palu saya sembunyikan atau saya bawa pulang, tidak ada terjadi 98 miliar untuk BPJS gratis. Salah satu ini yang diprogramkan pemerintah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah menikmati BPJS gratis, kerja keras kami yang luar biasa untuk itu, kemudian salah pilih, ya keblinger sudah itu. Ya. Keblinger. Masih mau tidak BPJS gratis? Mau. Mau? Mau. Yakin? Yakin.
kalau mau Bapak juga harus berbuat juga Ibu. Berbuatnya apa? Di TPS nanti jangan salah coblos. Siap. Ringan sekali, tidak pakai keringatan, tidak masuk TPS, buka kertas biru Provinsi Abdullah, buka kertas hijau Edi Alfonso, ceplos nomor 2, ceplos, nggak pakai keringatan dulu. Saya membahas uang untuk membayar Bapak Ibu sekalian 2 hari di 2 malam nggak tidur. Kenapa? Banyak perlawanan dari, saya tidak perlu sebutkan partai-partainya, ya karena di dalam parlemen ini kan banyak partai. Dianggap ini kepentingan Golkar saja. Tidak, salah kalau kau menganggap kepentingan Golkar. Ini kepentingan rakyat Kota Balikpapan. Ya. Yang tidak setuju tinggal tulis saja, buat berita acara bahwa saya tidak setuju adanya BPJS gratis. Saya sampaikan kepada rakyat Balikpapan. Ayo, berani apa tidak? Oh jangan begitu dong, itu main fisik katanya loh. Bukan main fisik. Kecuali BPJS gratis untuk saya atau untuk Pak Edi Alfonso atau untuk Pak RT saja, boleh ditolak. Nah, kalau untuk rakyat Balikpapan dan itu sudah masuk visi-misi wali kota yang disetujui juga oleh DPRD, alasan apa lagi Anda tidak setuju? 2 hari 2 malam Bu, Bapak Ibu di TPS cuma 2 menit, nggak sampai. Kalau paling lambat kalau misalkan sambil megangin kolor 5 menit lah, nggak sampai, udah pakai keringat. Toh kalau sampai tidak memenangkan Golkar, kebelingan Bapak Ibu sekalian, berarti BPJS tidak menghendaki diteruskan. Ya nggak, betul nggak? Kalau pemerintahannya lain, belum tentu kebijakannya lain sama, ya. Karena kebijakan ini hanya di pemerintahannya Pak Ahmad Masud dan dari Partai Golkar dan DPRD-nya dari Partai Golkar. Salah satu, ini baru satu. Kemudian saya sampaikan lagi, Ibu Bapak yang punya anak SD SMP, ya, seragamnya gratis. Sudah dinikmati belum? Belum. Ada yang belum? Belum. Yang nggak punya anak ya jangan ngomong, yang nggak punya memang itu yang punya anak saja yang dikasih. Yang belum nikah, yang belum punya anak ya wajar kalau belum. Ya, kalau mau dapat banyak ya kawin lagi, istrinya 2-3 anaknya banyakin, dapat banyak itu BPJS gratis. Ya. Berapa kalau untuk anggarannya tiap tahun untuk untuk seragam sekolah gratis? Ya, SD SMP, karena yang ditanggung kenapa SD SMP? SD SMP adalah kewenangannya ada di pemerintah Kota Balikpapan, sementara SMA SMK kewenangannya ada di Provinsi Kalimantan Timur. Ya. 23 miliar awal saya membahas, kemudian naik lagi sekarang karena yang lulusan SD SMP semakin banyak, yang kawin muda banyak, ya, kemudian anaknya juga banyak, yang sekolah SD banyak, sekolah SMP banyak, walhasil juga seragam sekolah uangnya anggarannya juga makin banyak, dari 11 miliar 12 miliar sekarang sudah hampir menyentuh angka 30 miliar per tahun. Apa itu turun dari langit? Enggak Bu, pakai keringat dingin itu kalau sudah mau bahas begitu. Ya karena ya Golkar disoroti, ini kepentingannya Golkar, ini yang nanti yang buat punya nama Golkar. Faktanya memang wali kotanya Golkar, ketua DPR Golkar, yang berjuang keras juga Golkar. Ya kalau mau menang besarin kursinya kan gitu. Nah, banyakin kursinya sehingga jadi ketua DPR kan gitu. Nah ini fakta di lapangan begini Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa dipungkiri Bapak mau ini kan kewajiban pemerintah. Oke, kalau bilang kewajiban pemerintah dihapuskan misalnya seragam sekolah gratis. Yang rugi siapa? Rakyat. Bapak Ibu sekalian. Oke, DPR tidak menyetujui BPJS gratis, hapuskan BPJS gratis. Yang rugi siapa? Masyarakat. Betul? Betul. Nah kalau sudah betul itu semua, lihat dong yang di depan sini siapa, kan begitu. Siapa Pak? Loh, ini reses saya boleh kampanye, tidak boleh. Karena masalah reses tidak boleh kampanye. Ya, pembahasannya adalah pembahasan masalah pemerintahan, kemudian aspirasi nanti. Ya kan? Ya, hanya saja menyampaikan saya yang di depan berdua ini siapa, kan gitu aja. Ya. Pejuang-pejuang Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah dihargai oleh Bapak Ibu sekalian. Datangnya 5 tahun sekali, itu pun kadang-kadang adakah 100 di situ? Wah.
sudah keringatan memperjuangkan yang Bapak Ibu tidak begitu dirasakan secara otomatis ya. Tapi banyak masyarakat yang sekarang yang maunya instan saja. Ya kan, sekali tembak ditinggal kabur 5 tahun sekali baru turun lagi. Kalau Pak Edi Alfonso kan tidak. Bangun jalanan, bangun parit, ini lagi berarti minta Pak RT, minta hot mic di sini lagi. Kalau saya hot mic urusan gampang, itu bukan sombong ini. Karena kebetulan sudah saya bahas anggarannya di 2024 sekitar 20 miliar hanya untuk hot mic Sebalikpapan, termasuk kepentingan Golkar hasil reses ini. Kalau Bapak Ibu mau, Pak RT mau mengusulkan, saya hot mic. Kalau tidak perlu juga saya pindahkan tempat lain yang masih perlu. Loh, begitu. Nah, inilah kemudahan-kemudahan pemerintahan yang juga sama senafas ya, senada. Wali kotanya Golkar, ketua DPD Golkar. Tidak mungkin wali kota menolak sepanjang itu untuk kepentingan rakyat Kota Balikpapan. Tidak pernah Pak Rahmat Masud, wali kota Balikpapan, menolak program-program kita. Apalagi yang mengusulkan dari Golkar tidak akan menolak. Ya, apalagi cuma hot mic berapa meter nih Pak Jati? 1 kilometer. Cuma 1 kilometer, paling 1 miliar saja. Insya Allah saya harapkan. Catat Pak Edi. Ya, catat. 1 kilometer ada ya. Iya. Seragam sekolah gratis, BPJS gratis, hot mic gratis, jalanan gratis. Sebentar nanti Bapak tadi pengurukan parit, insya Allah saya lakukan pengurukan, nggak apa-apa. Ya, sambil menunggu program penanganan banjir das ampal, pemerintah sudah setengah mati, termasuk DPR. Hanya ada kesalahan memang pihak ketiga yang tidak komitmen. Jadi bukan salah pemerintah lagi, pelaksananya yang tidak komitmen ya. Ya, kami sudah setengah mati mengalokasikan anggaran ya 150 miliar lebih untuk penanganan banjir, tetapi ada kesalahan teknis sedikit di pihak ketiganya, kontraktornya tidak komitmen. Yang menjadi korban bukan hanya rakyat saja, saya pun, wali kota pun korban, dicaci maki ya, sama masyarakat. Dianggapnya tidak mengawasi, dianggapnya tidak macam-macam. Nah, tapi ditunggu saja, insya Allah selesai tidak selesai akan diputus kontrak nantinya ya, kemudian kita akan lanjutkan perbaiki lagi. Tadi apa tadi? Hot mic insya Allah, terus ngecor sudah, masjid sudah, Gapura Pak Edi Alfonso tangani, tenang aja. Kemudian BPJS gratis, seragam sekolah gratis. Kalau masih selingkuh juga wis kebangetan sudah. Ya, berarti bukan apa kalau saya cerita, kalau manusia beragama itu misalnya seperti Pak RT tadi sampaikan, ada thick and give namanya, ada naluri, ada hati gitu. Ada memberi, ada menerima, ada diberi, ada juga memberi kegendian kan gitu. Dan memberinya juga tidak susah ya. Memberi tidak susah. Kalau saya minta uangnya Pak RT, uangnya ibu RT, uang ibu-ibu sekalian, mungkin itu yang menyulitkan. Nah, ini sudah dikasih semua ya. Kemudian ada ayat yang bicara, yang berbunyi, nikmat mana lagi yang dustakan? Ya, BPJS Bu ya, Ibu masih sehat, no problem. Dan dikasih BPJS juga tidak apa-apa, karena sehat. Ya. Saya sering ditelepon sama warga Kota Balikpapan, bahkan tengah malam. Pak Ketua tolong Pak, angkat telepon saya, di WA banyak lewat, bisa ditelepon. Teriak-teriak, kenapa? Pak tolong Pak, apa lagi tolong? Istri saya di rumah sakit terus, kenapa? Istri saya mau melahirkan katanya. Loh, kok melahirkan handphone saya? Emang yang bikin anak siapa? Kau yang bikin, kau yang bertanggung jawab. Ya. Kau yang berbuat, kau yang mengingkari. Gimana sebenarnya? Kenapa masalahnya? Pak, BPJS saya gratis kemarin Pak, apa namanya? Nunggak 6 bulan Pak. Ya. Ini istri saya harus sesar, harus operasi, biayanya hampir 12 juta. Saya tidak punya duit Pak. Nah terus kenapa nggak bayar BPJS? Ya waktu itu saya nggak perlu amat Pak BPJS katanya. Ya, karena saya merasa sehat, buat apa lagi BPJS, bayar 300.000 per bulan. Ya, ada satu keluarga katanya. Saya tidak pernah bayar Pak.
kejadian semacam ini yang tadinya tidak dianggap perlu, begitu terjadi sesuatu, namanya kita manusia hidup ya, tidak tahu kedepannya mau bagaimana ya, apa yang terjadi kita tidak tahu ya. Memang kita harus membentengi diri dengan kesehatan. Salah satunya pemerintah tanggap kepada masyarakat Kota Balikpapan, membentengi semua rakyatnya. Yang perlu dan tidak perlu tetap dibiayain, karena suatu saat namanya manusia hidup pasti ada tidak pernah sehat melulu ya. Kalau bapaknya sehat, mungkin istrinya sakit, anaknya, cucunya dan sebagainya. Nah, sementara belum ada kejadian sakit dan sebagainya, menganggap nggak usah dibayarkan BPJS tidak apa-apa. Untuk menengah ke atas oke. Uang 200.000 nah nggak pengaruh ya. Uang 300.000, orang kaya 500.000 nggak pengaruh. Tapi menengah ke bawah, apalagi di kalangan yang paling bawah, sangat membutuhkan sekali. Mudah-mudahan tidak dapat dunianya, insya Allah dapat akhiratnya lah, amal ibadahnya. Tapi yang kuharapkan juga dapat dunia dan akhirat gitu. Dunianya termasuk tanggal 14 Februari 2024 ya, ingat-ingatlah namanya Abdullah Esos nomor 2 gitu. Nah ingat juga kebangetan, nah apa juga sih ya. Yang dosa bukan saya, yang dosa Bapak Ibu sekalian. Yang penting saya sudah menyampaikan, memohon doa restu, dan didoain juga alhamdulillah, didoain juga alhamdulillah. Karena mendoakan seseorang jangan pelit dengan doa ya. Mendoakan seseorang tanpa tahu yang didoakan sedang didoakan, doa itu makbul dan sama makbulnya dengan yang mendoakan. Bapak Ibu mendoakan saya, Pak Abdullah mudah-mudahan besok dapat uang 1 miliar. Tapi Bapak Ibu udah ngomong saya, Pak tadi malam saya doakan loh Bapak Ibu, Bapak dapat uang 1 miliar. Ya. Itu biasanya makbul doa itu. Makbulnya bukan hanya untuk saya dapat 1 miliar, ibu yang mendoakan bisa 2 kali lipat dapatnya. Itulah mujarabnya doa. Jangan pelit sama doa. Jangan malah menyumpahin doa. Pak Edi Alfonso mendoakan dan jadi. Itu doa yang keluar itu sebenarnya sama membaliknya besarnya 2 kali lipat besarnya dengan yang mendoakan. Kalau didoakan misalkan mudah-mudahan Pak Edi Alfonso rambutnya gak tumbuh-tumbuh, nah itu gak apa-apa. Ya memang didoakan tumbuh pun susah tumbuhnya gitu. Nah saya kira itu Pak ya. Nanti Pak Edi Alfonso komunikasikan dengan PU terkait pengurukan di 2024 Pak ya. Mungkin pengurukan saja untuk sambil menunggu proses penanganan banjir yang ada di Das Ampal itu selesai. Ya saya kira itu penyampaian dari saya. Masih banyak lagi sebenarnya yang mau sampaikan ya. Jadi kinerja kami ya, bagaimana untuk masyarakat Kota Balikpapan ya, termasuk bertahap yang sebelumnya juga belum pernah dilakukan. Kami akan membangun rumah sakit di Balikpapan Barat, dan insya Allah kami juga akan lagi membahas pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur. Nah, yang kasus yang ada di BDS dan Sungai Langka, saya sudah tahu semua bahwa kurang adanya puskesmas dan sekolah. Nah, saya sudah menyampaikan ke Pak Edi Alfonso, cari lahan sekolah yang ada di BDS ya untuk bangun SD dan SMP terpadu. Sepanjang itu ada tanahnya, insya Allah kami sudah dapat. RT dibantu cari lahan untuk sekolah SD SMP di BDS ya, seputaran BDS ini untuk bisa dibangun nantinya sekolah SD SMP. Kami tahun lalu sudah membangun 3 sekolah, tahun ini insya Allah 3 sekolah lagi, itu langsung terpadu ya, SD SMP, dan insya Allah tahun depan kita akan bangun lagi 3 sekolah lagi, dimanapun wilayah yang mempunyai lahan minimal 10.000 sampai 15.000 meter persegi bisa dibangun sekolah. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dan mohon maaf apabila tutur kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semata-mata ingin memperjelas siapa diri saya. Siapa diri saya.
agar juga semakin jelas bagaimana nanti di TPS saya buat begitu. Nah, jangan lupa ya dengan Pak Edi Alfonso tadi yang sudah dicatat tadi ya, tolong Pak Edi Alfonso dicatat, dan untuk khusus untuk Gapura ya Pak RT nanti 4 mata ya, tidak usah ngomong siapa-siapa, nanti ada yang dengar. Siap. Ya, saya nyumbang 5 juta aja untuk Gapura. Demikian billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Bapak Haji Abdullah Estos. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, perlu kami sampaikan bahwa beliau berdua, saya cuma mengingatkan bukan kampanye, akan tetapi mengingatkan beliau berdua itu nomor urut 2 untuk Bapak Edi Alfonso Mambang di Dapil Selatan, dan nomor 2 Bapak Haji Abdullah untuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Ada sedikit yang saya sampaikan, ini adalah kesimpulan daripada semua apa yang disampaikan oleh Bapak Edi Alfonso Mambang ataupun Bapak Haji Abdullah dalam motonya, kalau ada yang sudah terbukti, kenapa harus mencari yang hanya tinggal janji. Oleh karenanya, untuk selanjutnya itu semua adalah terserah Bapak Ibu sekalian. Bapak Edi Alfonso dan Bapak Haji Abdullah sudah memaparkan semuanya dengan kebaik-kebaikannya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk beliau berdua. Dan saya rasa untuk closing statement dari Bapak Edi Alfonso sebelum kami akhiri, dan kita nanti bisa bersama-sama untuk mengakhiri acara ini. Baik, terima kasih Haji Malawi untuk Pak Edi 31. Untuk selanjutnya mungkin saya membuka, mungkin masih ada pertanyaan atau yang akan di ini kan, monggo Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Ketua dan juga PRT. Sebelumnya saya mau minta bantuan kepada Pak Edi karena di lingkungan saya di BD 1 Blok A3 untuk ada mungkin sekitaran 5 rumah kita sangat-sangat kesusahan air Pak, karena kita hanya bisa mengharap air hujan, tidak ada PDAM sama sekali dari dulu sampai sekarang. Jadi untuk mandi sehari-hari pun kita hanya mengharap air hujan atau dengan air galon Pak. Siapa tahu Bapak bisa memberi jawaban untuk warga Bapak di RT 31 ini. Saya mohon dengan sangat, karena kita betul-betul membutuhkan air Pak untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Silakan untuk Bapak. Ya, saya jawab lagi ya, saya jawab langsung nih. Saya jawab langsung, bisa. Bisa. Ya. Di RT berapa? 31 Gang apa? Tolong minta kontak personnya yang bisa dihubungi siapa di sini? Sebelah sana kan? Sebelah sana ya? Pak RT-nya, Pak. Nah, supaya RT-nya. Gang apa berarti? Untuk pemasangan boleh aja pengajuan dulu pemasangan PDAM, tetapi untuk realisasi kondisi PDAM sekarang di karena rawan hujan, debit airnya itu rendah sekali sehingga belum bisa dipasang. Ya. Tapi kalau untuk tangki sebenarnya saya telepon, ya. Nanti Pak RT ya, saya kasih nomor teleponnya, nanti Pak RT yang menindaklanjuti. Ini karena sudah jam 5:30, biasanya sudah tutup. Insya Allah pagi bisa dikirim. Baik, Ibu, nanti akan saya koordinasikan dengan Pak Edi Alfonso. Pak Edi Alfonso nanti bisa menyampaikan kepada Ketua Bapak Haji Abdullah karena runtutannya begitu. Mudah-mudahan semuanya. Mas Ramli, bisa satu tangki sore ini bisa nggak? Bisa lah. Di mana Pak? RT 31 BDE 1. 31 BDE 1. Oh iya Pak. Ada nomor yang biar 0821. Bentar deh, nanti gue ya. Ya, WA aja Pak, WA. BDE 1 ya.
Oke, nanti tidak lama sekali. Oke Bu, mantap kan? Mantap. Masih kalian nanti? Masih kalian nanti? Ada yang begitu enggak? Enggak ada. Ada satu-satunya di sini. Ya kan? Ada satu di sini satu-satunya. Loh, bukti loh ya? Bukan cuma janji loh ya. Sesuai slogan yang di depan sana, cari yang sudah terbukti, bukan cuma janji. Nah, ada janji-janji. Rente 5.000 saya kasih hari ini juga. Bukan cuma janji, nggak mau saya janji, karena janji adalah utang. Buat Gapura ya Bu, itu untuk dasar, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Baik, saya rasa alhamdulillah tidak terasa waktu sudah 1,5 jam kita tidak terasa, karena memang ada solusi-solusi yang ditawarkan dan itu bukan hanya janji. Saya sudah bersama Pak Haji Abdullah lama, sudah sering kali meminta dan diberi. Bahkan tadi saya baru nyapa aja sudah dikasih Bu tadi Bu. Nggak tahu dan tidak harus tahu. Itu hanya antara kami, saya dan Pak Haji Abdullah. Saya minta aja sudah dikasih Bu, apalagi saya nanti datang. Ya itu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua, khususnya RT 31, dan mudah-mudahan kita bisa berjalan lancar, selalu sehat dan dalam keadaan berbahagia selalu. Dan untuk mengakhiri ini, mohon bisa nanti mengambil kotakan, mungkin sekedar kotakan makan siang, dan mungkin ada sedikit uang telepon yang bisa untuk diambil di sekretariat sambil pulang ya Bu. Mungkin untuk sebelum kita berpisah bersama-sama, kita bisa berkumpul atau berfoto bersama dengan idola kita berdua ini, yang satu tidak ada rambutnya ya. Jadi kita bisa bersuah foto agar supaya kita selalu ingat bahwa Bapak Haji Abdullah dan Bapak Haji Edi Alroso Mambang ini bisa terpilih kembali di 2029. Kami mengakhiri DPK 1 dan seluruh partai yang hadir, kami mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Golkar! Lagi. Hidup Golkar! Langsung duduk situ aja Bu, nanti difoto. Pak Haji Abdullah, monggo. Sudah. Bapak Ibu kayak bebas, Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Abdullah mumpung biar kenal, nanti jangan lupa biar kenal. Oh iya dong, harus dong. Terima kasih semua warga yang telah hadir berpartisipasi. Bu, di blok yang mana Bu? Di blok yang ada yang di seberang. Saya di blok A3. Oh, di sampingnya Bu Slamet. Selamat ya Bu. Jangan lupa ya ambil kotakannya di dalam atau di luar pintu. Terima kasih luar biasa warga RT 31 untuk sambutannya atas kehadiran Bapak Haji Abdullah.